Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Salsabila Nasution, NIM 0501192108 dari kelas Ekonomi Islam 7F, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktek realisasi dari suatu rencana kegiatan untuk menghasilkan keuntungan materi melalui bisnis atau perdagangan. Di sini saya mengambil dari coffee shop. Video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Perencanaan Pembangunan dengan dosen pengampu Bapak Faisal Umardani. Selanjutnya, pengertian perencanaan bisnis. Perencanaan bisnis adalah hal-hal penting yang harus disiapkan sebelum mendirikan sebuah perusahaan. Di dalam sebuah rencana bisnis, umumnya dituangkan secara terperinci mengenai konsep usaha, pemasaran, keuangan, dan sebagainya. Selanjutnya, tujuan perencanaan bisnis. Yang pertama itu memastikan bisnis berjalan sesuai visi dan misi. Yang kedua, menghitung sumber daya yang diperlukan untuk operasional. Yang ketiga, membuat estimasi kapan bisnis akan profit. Yang keempat, melakukan evaluasi untuk rencana bisnis selanjutnya. 9 komponen terpenting dalam rencana usaha. Yang pertama itu identitas perusahaan dan visi misi. Yang kedua, gambaran umum bisnis. Gambaran umum tersebut meliputi bidang industri, jenis produk, orientasi, dan value bisnis. Dengan adanya gambaran umum, diharapkan pembaca mampu memahami profil usaha Anda dengan lebih jelas. Komponen yang ketiga, target pasar, dan komponen yang keempat, rincian produk. Bagi seorang pengusaha, produk adalah salah satu bukti bahwa kita benar-benar serius menjalankan bisnis tersebut, entah produknya jasa ataupun fisik. Oleh sebab itu, Anda wajib memasukkan rincian produk yang akan dibuat dalam rencana usaha, meliputi nama produk, deskripsi, komposisi, dan harga. Komponen yang kelima, rencana pemasaran. Komponen yang keenam, biaya operasional. Yang ketujuh, perhitungan break-even point. Break-even point adalah posisi ketiga jumlah modal keluar sama persis dengan penghasilan. Istilah sederhana untuk menyebut break-even point adalah balik modal. Dengan adanya estimasi kapan BEP terjadi, Anda bisa tahu kapan bisnis mulai menghasilkan laba. Komponen yang ke-8, profitabilitas. Tujuan utama mendirikan usaha adalah memperoleh keuntungan setinggi-tingginya. Untuk itu, Anda juga harus merencanakan estimasi perhitungan profit. Komponen yang ke-9, analisa persaingan dan strategi. Selain fokus dengan kemajuan perusahaan, Anda juga perlu melakukan analisa pesaing. Dengan demikian, Anda dapat membuat rencana strategi guna mengalahkan kompetitor dan menjadikan usaha Anda penguasa pasar. Contoh perencanaan bisnis yang ideal, nama bisnis yaitu Karsa Coffee, bidang usaha kuliner. Visi dari bisnis ini kedai kopi yang menawarkan kondisi suasana, lokasi, dan menu yang bervariatif dengan cita rasa dan kualitas dari biji kopi terbaik di Indonesia. Visinya yang pertama, mempertahankan cita rasa biji kopi terbaik di Indonesia yang melegenda secara turun-temurun. Yang kedua, menawarkan kenyamanan tempat untuk menikmati kopi, mendiskusikan pekerjaan, dan mengerjakan tugas. Deskripsi bisnis, Karsa Coffee adalah bisnis kuliner yang menawarkan berbagai menu kopi berkualitas dengan racikan langsung dari biji kopi terbaik di Indonesia. Keunikan produk, kualitas kopi dibuat dari biji kopi terbaik di Indonesia. Rincian produk, kopi espresso, kopi arabica, kopi robusta, kopi hitam, cappuccino, mochaccino, coklat, vanilla latte, red velvet, matcha, dan taro. Target pasar, anak muda pecinta kopi bahkan sampai ke orang tua. Rencana pemasaran yang pertama, membuka coffee shop di sekitaran kampus dan perkantoran atau bahkan di kota besar. Yang kedua, mengoptimalkan sosial media. Yang ketiga, menggunakan jasa food blogger, youtuber, dan influencer. Yang keempat, membuat event grand opening yang mengundang anak muda.
Sumber daya manusia yang pertama itu owner, yang kedua barista, yang ketiga waiters. Biaya operasional yang diperlukan, peralatan membuat kopi sebesar 7 juta, bahan kopi dan perlengkapan 5 juta, sewa tempat 11 juta per tahun, gaji SDM 9 juta, lain-lain yaitu 3 juta. Total dari keseluruhan yaitu 35 juta. Sekian dari saya, semoga video ini dapat menambah ilmu dan wawasan bagi kita semua. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.